Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 28 Agustus 2022, hari Minggu biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 14, ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan ayat 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang untuk berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudari yang terkasih, para pengikut Yesus dalam gereja perdana semakin menyadari bahwa mereka diutus ke pelbagai penjuru dunia untuk menyampaikan Injil kabar gembira dengan menyembuhkan orang sakit, mengajar, dan meneguhkan iman. Orang cacat, orang buta, janda miskin, mereka usahakan agar tidak melulu menjadi penerima sedekah atau orang-orang yang ditolerir keberadaannya, melainkan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Itulah kerasulan murid-murid generasi awal. Saudara saya yang terkasih, dulu atau sebelumnya, tidak banyak didengar bahwa iman dapat diwartakan dalam wujud pelayanan bagi kemanusiaan. Sadarilah bahwa dalam mewartakan kedatangan kerajaan Allah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan, memperkenalkan kerahiman Allah, dan di sini Dia meninggikan nilai kemanusiaan. Perlu diingat bahwa Ia juga mengikut sertakan para murid dalam kegiatannya, sehingga mereka menjadi rekan sekerjanya. Saudara saya terkasih, warta Injil hari ini berawal dengan kisah kedatangan Yesus pada suatu hari Sabat untuk makan di rumah seorang Farisi yang terpandang. Di sana semua mata tertuju kepada Yesus dengan penuh perhatian. Mereka mendengar bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian, saudara saya terkasih, dikisahkan bagaimana Yesus tanpa ragu-ragu menyembuhkan lagi orang yang sakit busung air yang datang kepadanya. Ketika orang bertanya-tanya apakah tindakan ini bisa dibenarkan, ia menjawab, siapa yang tidak berbuat sesuatu bila anaknya atau lembunya terperosok ke sumur pada hari Sabat? Maksudnya,
Keadaan yang mendesak bakal mengizinkan orang menjalankan hal yang biasanya tidak boleh dilakukan. Yesus menghimbau orang agar memakai akal sehat. Saudara-saudari yang terkasih, di situ Yesus mengingatkan, bukankah orang mengeluarkan lembu atau keledainya dari kandang setiap hari, juga pada hari Sabat, agar hewan dapat pergi ke tempat minum? Apalagi kini dan keturunan Abraham yang sudah 18 tahun menderita terikat kuasa iblis. Kata-kata ini disampaikan Yesus untuk menjawab keberatan kepala rumah ibadat yang melihat dia menyembuhkan pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, menyembuhkan orang pada hari Sabat memang bukan hal biasa. Mengapa dilarang bila keadaannya mendesak dan bakal memburuk bila tidak dikerjakan? Ingatlah bahwa bentuk-bentuk kerasulan baru biasanya tumbuh dari keadaan mendesak seperti itu. Sering wujud dan cara pelaksanaannya tidak mengikuti pola-pola yang lazim dan tidak langsung dimengerti rekan sekerja. Kemudian, saudara saya terkasih, peristiwa penyembuhan pada hari Sabat di rumah seorang Farisi itu dikembangkan lebih lanjut dengan ajakan agar orang menaruh diri di tempat yang rendah dan seruan untuk tidak melupakan orang-orang yang biasanya tidak dapat ikut serta dalam kegembiraan pesta. Apa maksud kedua pengajaran itu? Yang pertama, saudara saya terkasih, perumpamaan mengenai orang yang menduduki tempat terhormat tapi kemudian diminta pindah ke belakang, dan orang yang duduk di belakang tapi dipersilahkan maju, menunjukkan adanya keinginan orang untuk dianggap orang terpandang. Tetapi apa pokok pengajaran perumpamaan ini? Menaruh diri di tempat yang rendah agar dipersilahkan ke tempat yang terhormat kerap kali dimengerti sebagai menjalankan kerendahan hati dan berkelakuan baik-baik. Jadi dimengerti sebagai ajaran agar tidak menonjolkan diri dan alih-alih membiarkan orang lain mencarikan tempat yang lebih layak. Apakah Yesus bermaksud mengajarkan sopan santun sambil mengkritik kebiasaan mereka yang suka mencari tempat yang dianggap tempat terhormat? Atau dia memakai amatan dalam perumpamaan itu untuk mengajarkan suatu hal mengenai kerajaan Allah? Memang, saudara saya yang terkasih, seorang tamu boleh jadi merasa berhak menduduki tempat yang terpandang. Tetapi hanya tuan rumahlah yang betul-betul tahu mana tempat yang cocok bagi orang yang diundangnya. Penginjil Lukas menyebut uraian Yesus itu perumpamaan, justru agar pembaca, pendengar berusaha mencari hikmat dan bukan langsung menerapkan bentuk luarnya pada tingkah laku sopan santun. Diajarkan apa artinya membuat tuan rumah tadi sendiri yang mencarikan tempat, mempersilahkan tamunya menduduki tempat yang disediakan baginya. Saudara-saudari yang terkasih, kepada siapa pengajaran dalam bentuk perumpamaan itu ditujukan? Tentunya kepada para murid. Tetapi tidak berarti bahwa mereka itu orang-orang yang berusaha mencari tempat yang terhormat atau yang pandai memilih tempat rendah agar ditinggikan nanti. Ini bukan alegori, melainkan perumpamaan yang mengajak orang berpikir. Baik diperhatikan dalam kisah itu, hanya ada satu saja tempat terhormat, padahal banyak yang ingin mendapatnya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah semua orang diminta untuk bersikap rendah hati dan tidak mengingini tempat itu? Saya kira itu meleset. Lebih tepat bila perumpamaan itu dilihat sebagai imbauan kepada para murid agar berusaha menyediakan tempat terhormat sebanyak-banyaknya sehingga makin banyak orang dapat dibawa ke tempat yang terhormat itu. Tidak peduli apakah mereka datang duluan atau kemudian, ingin duduk di muka atau memilih ada di belakang dengan harapan nanti dipersilakan ke depan. Saudara-saudari yang terkasih, cara memahami seperti ini hanya mungkin bila perumpamaan tadi tidak dianggap berbicara mengenai tempat perjamuan yang biasa. Di situ hendak diajarkan perihal kerajaan Allah. Dalam artian ini,
Para undangan mirip dengan para pekerja kebun anggur yang diupah sama walaupun jumlah jam kerja mereka berlain-lainan seperti yang dikisahkan dalam Matius 20 ayat 1-16. Dalam perumpamaan penginjil Matius itu, upah yang sama bukan ketidakadilan, melainkan pemberian dan kemurahan hati pemilik kebun yang ingin agar makin banyak orang menikmati keberuntungan. Saudara-saudari yang terkasih, kerasulan zaman ini macam-macam wujudnya, termasuk yang sering disebut karya pelopor, seperti misalnya pelayanan kaum pengungsi, pendampingan buruh harian, penampungan dan rehabilitasi bekas penyandang narkoba, gelandangan dan anak jalanan, perawatan dan pendampingan terhadap sesama penyandang disabilitas. Berbagai bentuk kerasulan baru yang dikenal sekarang pada dasarnya bertujuan mengentas orang-orang yang hidup dalam kondisi hidup yang kurang layak akibat macam-macam ketidakberuntungan. Dan keadaan ini membuat mereka kurang dapat ikut menikmati kemurahan Tuhan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa para pelayan pastoral yang terjun dalam kerasulan ini diajak ikut menyediakan tempat terhormat sebanyak-banyaknya bagi orang-orang yang mereka layani. Kerasulan pelopor memiliki banyak kemungkinan untuk mewujudkannya. Yang kedua, saudara saya terkasih, yakni dalam Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14, ada pengajaran yang melengkapi bagian pertama tadi. Jika murid-murid dihimbau agar ikut menyediakan tempat terhormat sebanyak-banyaknya, sehingga banyak orang nanti dapat ikut menikmatinya, lalu manakah karya yang paling membawa ketujuan itu? Jawabannya sederhana, yakni undanglah orang yang tak bakal mampu balas mengundang, yakni orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dan kebaikan yang tak langsung bisa berbalas ini dikatakan menjadi sumber kebahagiaan bagi yang mengadakan pesta. Saudara-saudara yang terkasih, dinasihatkan agar orang mencari balasan yang benar-benar patut diharapkan, yaitu balasan yang diberikan pada hari terakhir oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Dengan demikian, diajarkan agar orang menjalankan kebaikan kepada kaum lemah dengan dorongan yang amat manusiawi, tetapi sekaligus juga amat religius. Manusiawi karena balasan tetap diharapkan, dan apa jeleknya mengharapkan balasan yang setimpal, tetapi juga dorongan itu bersifat religius, karena balasan yang bakal diperoleh itu baru sungguh didapat pada hari kebangkitan orang-orang benar kelak. Inilah pengajaran iman bagi mereka yang bekerja, bagi orang yang tak bisa membalas budi dengan cara yang sama di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, mengingat bahwa ada orang-orang yang akan jatuh ke dalam aib abadi atau kesengsaraan kekal, maka bagaimana menghindari malapetaka itu? Dalam warta Injil ada kesadaran bahwa Yang Maha Kuasa tidak tinggal diam. Ia mengirim utusannya menyampaikan kabar gembira bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam diri utusan itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Dengan mengikutinya, orang akan tertuntun masuk ke kelompok mereka yang nanti pada akhir zaman akan dibangkitkan dan mendapat hidup kekal. Saudara-saudara yang terkasih, mereka yang percaya kepada kabar gembira ini diminta agar berani mengikut sertakan orang-orang yang biasanya dianggap tidak masuk hitungan, orang miskin, orang cacat, orang lumpuh dan buta. Datang mendekat ke kerajaan Allah berarti mulai memperoleh kembali penglihatan berbagai kekayaan Tuhan dapat berjalan kembali. Saudara-saudari yang terkasih, kemuliaan Tuhan makin nampak nyata bila Yesus makin dekat pada manusia dan bukan bila ia jauh dan tak terjangkau. Pelayanan pastoral yang peka akan dapat banyak membuatnya makin dekat kepada kemanusiaan. Dalam hal ini, kaum religius khususnya dapat berbuat banyak. Sebagai orang yang mengajak sesama bergembira datang ke perjamuan dalam kerajaan Allah, seorang religius juga boleh percaya bahwa kegiatan ini dapat menjadi jaminan bagi kebahagiaan sendiri juga.
Untuk itu, saudara saya yang terkasih, tidak perlu lagi ragu-ragu mengikut sertakan orang-orang yang umumnya dianggap tidak pantas, yang tidak bisa membalas, yang tidak bisa datang sendiri, tapi membutuhkan dan minta dituntun. Maka dari itu, sadarilah bahwa mereka itu disayangi Tuhan, dan bila kita mempertemukan mereka kembali dengannya, dapatkah Dia melupakan kebaikan ini? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau senantiasa memperhatikan manusia ciptaan-Mu untuk dapat masuk dan hidup dalam kerajaan-Mu. Engkau selalu mendorong kami untuk berbelas kasih terhadap sesama, terutama yang menderita, yang kurang beruntung nasibnya, dan yang membutuhkan pertolongan sebagai wujud pewartaan kabar gembira pada masa kini. Semoga dengan usaha dan perbuatan kami kepada mereka sungguh membawa kami semua dapat masuk kerajaan-Mu yang kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.